teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu pasar oligopoli. Sebelumnya, teman-teman tahu gak sih apa itu pasar oligopoli? Jadi, pasar oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada sedikit perusahaan besar. Biasanya antara 2 sampai 10 perusahaan yang menguasai sebagian besar atau hampir seluruh penawaran suatu barang atau jasa tertentu. Dan sementara jumlah pembelinya itu sangat banyak dan juga tersebar luas. Lalu, ciri yang paling menonjol adalah saling ketergantungan antar perusahaan. Setiap keputusan seperti menentukan harga, menambah produksi, dan juga meluncurkan promosi akan mempengaruhi posisi pesaing dan akan memicu reaksi balasan. Dinamika ini membuat perusahaan harus mengantisipasi langkah kompetitor, sehingga sering dianalisis dengan teori permainan seperti model dilema tahanan. Nah, pasar oligopoli ini juga termasuk ke dalam pasar persaingan tidak sempurna, karena berada di antara pasar persaingan sempurna dan juga monopoli. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk dari pasar oligopoli. Jadi, pasar oligopoli itu sendiri dibagi menjadi 2 bentuk utama berdasarkan sifat produk yang ditawarkan. Yang pertama yaitu oligopoli barang standar atau homogen. Bentuk yang dijual ini hampir identik, sehingga konsumen sulit membedakan antar merek berdasarkan kualitas dan juga fiturnya. Persaingannya lebih banyak bergantung pada harga dan juga efisiensi produksi. Contohnya di Indonesia adalah industri semen, di mana perusahaan seperti Semen Indonesia, Indosemen, dan juga Holcim menawarkan produk yang relatif seragam, dan konsumen lebih memilih harga berdasarkan persak daripada merek. Lalu yang kedua yaitu oligopoli barang diferensiasi. Produknya ini memiliki fungsi dasar yang sama, tetapi dibedakan melalui merek, kualitas, fitur, kemasan, dan juga desain. Nah, persaingannya ini lebih banyak dilakukan melalui iklan, branding, dan juga loyalitas konsumen daripada perang harga. Contohnya di Indonesia adalah industri telekomunikasi seluler dengan pemain utama seperti Telkomsel, XL Axiata, dan juga Indosat yang bersaing melalui coverage jaringan, bonus kuota, dan juga program loyalitas. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa itu pasar oligopoli? Untuk pembahasan selanjutnya yaitu akan dibahas mengenai karakteristik serta kelebihan dan juga kekurangan dari pasar oligopoli. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan karakteristik pasar oligopoli. Adapun beberapa karakteristik pasar oligopoli, yang pertama yaitu pasar sangat dikuasai oleh sedikit perusahaan besar yang menguasai sebagian besar pangsa pasar. Nah, yang kedua, terdapat hambatan masuk yang sangat tinggi seperti kebutuhan modal besar, teknologi, regulasi, dan kekuatan merek, sehingga perusahaan sangat amat sulit untuk masuk. Nah, yang ketiga yaitu harga tercenderung stabil karena perusahaan takut memicu perang harga yang merugikan perusahaan lain. Nah, yang keempat, persaingan biasanya terjadi melalui strategi non harga seperti inovasi produk, iklan, dan peningkatan layanan. Nah, yang terakhir yaitu ada kemungkinan kolusi atau kerjasama antar perusahaan untuk mengatur harga atau pasar. Nah, meskipun hal tersebut sangat dilarang oleh negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Nah, baik teman-teman, di sisi lain saya akan menjelaskan juga kelebihan serta kekurangan dari pasar oligopoli. Nah, yang pertama saya akan menyebutkan beberapa kelebihan dari pasar oligopoli. Yang pertama itu perusahaan dapat mencapai skala ekonomi sehingga biaya produksi lebih rendah dan harga bisa lebih kompetitif. Nah, yang kedua memiliki dana besar atau riset dan pengembangan yang mendorong inovasi. Nah, yang ketiga harga relatif stabil sehingga tidak terjadi fluktuasi ekstrim. Yang keempat persaingan non harga seperti inovasi produk dan peningkatan layanan produk dan peningkatan layanan meningkat kualitasnya. Nah, yang kelima yaitu efisien atau industri besar seperti otomotif dan teknologi. Nah, ya adapun kekurangannya di sini saya akan menyebutkan juga 5 kekurangan seperti kelebihan. Nah, yang pertama yaitu harga bisa lebih tinggi karena kekuatan pasar
perusahaan yang sangat amat besar. Nah, untuk kekurangan yang kedua yaitu pilihan konsumen yang amat sangat terbatas. Dan untuk kekurangan yang ketiga, hambatan masuk yang sangat tinggi sehingga perusahaan baru sulit untuk bersaing. Nah, yang keempat, resiko kolusi atau kartel yang merugikan masyarakat. Dan yang kelima dan yang terakhir yaitu ketergantungan pada sedikit perusahaan dapat menimbulkan risiko jika salah satu perusahaan mengalami masalah. Nah, teman-teman, itulah karakteristik serta kelebihan dan juga kekurangan dari pasar oligopoli. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan sekelompok saya. Next. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa permintaan. Yang pertama itu ada model vocal permintaan patah. Model vocal permintaan patah yang dikembangkan oleh ekonom Paul Sweet pada tahun 1999 merupakan salah satu teori untuk menjelaskan mengapa harga dalam oligopoli ini cenderung lebih stabil meskipun terjadi perubahan daya pada produksi. Model ini mengasumsikan bahwa perusahaan pada permintaan pada identik harga dari pasar karena reaksi faktor yang tergantung pada arah perubahan harga yang menghasilkan kurva margin yang tinggi yang terdiskontinuitas secara vertikal sehingga biaya marginal bisa terfluktuasi dalam rentang tertentu tanpa mengubah ekologi harga. Bisa dilihat dari layar ini, kurva ini menunjukkan ilustrasi kurva permintaan patah. Contohnya dari industri semen, khususnya terhadap semen Gresik. Grafik ini terdiri dari sumber vertikal yaitu harga dan horizontal jumlah barang. Dengan kurva permintaan D1 permintaan terhadap semen Gresik dan D2 permintaan terhadap semen pada umumnya. Pada kurva D1 terlihat landai yang menunjukkan konsumen yang sangat sensitif jika harga turun sedikit saja, jumlah barang yang dibeli melonjak drastis. Dilihat dari jarak Q0 ke B1 yang sangat lebar. Dan pada kurva D2 terlihat garis lebih curam yang artinya konsumen tidak terlalu peduli dengan perubahan harga. Meskipun harga turun jauh, ke P2 jumlah barang yang dibeli hanya bertambah sedikit. Dilihat dari jarak Q0 yang ke B yang sempit. Nah, kurva selanjutnya itu adalah kurva keseimbangan oligopoli. Dalam model ini terdapat perusahaan dominan yang bertindak selaku pemimpin dasar, serta perusahaan lainnya sebagai pengikut, di mana mereka bersaksi seolah-olah mereka berada dalam pasar persaingan sempurna. Perusahaan-perusahaan pengikut yang bertindak sebagai penerima harga atau price taker, yaitu akan menerima berapapun harga yang ditetapkan oleh perusahaan pemimpin yang akan menghasilkan output pada kondisi di mana marginal kosnya sama dengan tingkat harga. Kedua kurva itu saling melengkapi. Yang pertama itu kurva patah untuk stabilitas harga, yang kedua itu mekanisme berisik untuk keseimbangan industri. Nah, itu dia model-model kurva yang ada di pasar oligopoli. Sekarang teman-teman jadi tahu kan model kurva apa saja yang di pasar oligopoli. Nah teman-teman, itu dia penjelasan mengenai pasar oligopoli dari kelompok kami. Dari mulai definisi, bentuk, karakteristik, kelebihan, kekurangan, dan juga kurva-kurvanya. Mungkin cukupkan sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.